Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin dan shaimat, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempercayakan kepada kita untuk menjalankan aktivitas di bulan Ramadan tahun ini. Yang Allah percayakan Ramadan kepada kita untuk kita isi dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Kaum muslimin wal muslimat, para shaimin wa shaimat, Ramadan yang senantiasa datang kepada kita setiap tahun, seyoganya menjadikan kita setiap tahun itu pula menjadi seorang hamba Allah yang senantiasa terbarukan vitalitasnya, vitalitas keimanannya, vitalitas semangatnya, vitalitas kerjanya. Alhamdulillah, Allah karuniakan Ramadan kepada kita. Betapa mahalnya ya, kalau sengaja-sengaja kita mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas atau pelatihan pendidikan dalam rangka mendidik kita untuk memiliki karakter-karakter, sifat-sifat yang baik. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala ya, berikan kepada kita Ramadan dalam satu siklus setiap tahun sebagai amal ibadah untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelum-sebelumnya, dan menjadikan Ramadan kali ini lebih membawa kepada ketegaran di dalam kita mengarungi lautan kehidupan kita. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, puasa Ramadan tentu bukan hanya sekadar satu aktivitas ritual atau aktivitas ibadah yang melewati hari-hari kita, hari-hari kehidupan kita. Ramadan bukan sekedar seperti satu camp pelatihan yang jauh dari lingkungan masyarakat. Tetapi Ramadan merupakan suatu bagian dari agama kita, bagian dari kehidupan kita, yang karenanya kita dapatkan Rasulullah SAW yang setiap tahun menghadapi Ramadan, maka benar-benar beliau menjadikan bulan ini sebagai bulan prestasi, bukan berpangku tangan. Kalau kita membaca bagaimana sirah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tentu kita mengoreksi kita dan masyarakat kita yang banyak pada bulan Ramadan seperti ini aktivitasnya dikurangi atau berhenti, tidur ya, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya merupakan suatu penurunan ya, kekurang pahaman dengan nilai Ramadan yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turunkan atau berikan kepada kita. Para jemaah, kaum muslimin wal muslimat, shaimin wal shaimat, Rasulullah SAW dengan para sahabatnya berhasil membuktikan kepada dunia bahwa tidak adanya makan, tidak adanya minum bukan merupakan suatu kendala untuk mengalami kemunduran, turunnya produktivitas. Tidak. Bahkan ya, Ramadan yang dialami oleh Rasulullah SAW benar-benar
menunjukkan kepada kita bahwa kemajuan dakwah Rasulullah SAW, perjuangan Rasulullah SAW justru diperoleh di saat-saat bulan, di hari-hari mereka semua dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Tentu kita tahu bahwa Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah selama 10 tahun, dan kemudian pada tahun kedua kewajiban berpuasa mulai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, turun surat Al-Baqarah ayat 183 tersebut. Tentu kalau kita sebagai seorang pemimpin saat itu, Ramadan pertama, puasa pertama, mungkin kita membayangkan Rasulullah SAW mungkin meliburkan aktivitas, mengurangi aktivitas. Tapi faktanya tidak. Ketika masuk bulan Ramadan, dan itu adalah tahun 2 Hijriah, kita dapatkan Rasulullah SAW ternyata melakukan aktivitas yang sangat luar biasa. Di tahun kedua, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, Rasulullah berangkat ke Badar. Bulan puasa tentu itu Ramadan. Dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, berapa jarak antara Madinah dan Badar? Kalau kita menghitung atau kita lihat di Google Maps saja, dengan dibuat garis lurus, kita akan bisa melihat sekitar 120 atau 130 km. Dan mereka berjalan dengan 1 ekor unta rata-rata bergantian antara 3 sampai 4 orang. Artinya mereka lebih banyak berjalan kakinya ketimbang naik kendaraan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka riwayat-riwayat menunjukkan sebagian mereka terus berpuasa. Bahkan sebagiannya lagi, kalau tidak diperintah oleh Rasulullah SAW untuk berbuka, mereka tidak berbuka di hari H terjadi perang Badar yang sangat terkenal itu. Dan subhanallah hasilnya, sebagaimana yang kita tahu bersama, Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan yang sangat besar dalam perang Badar tersebut. Itu terjadi di tahun kedua Hijriah. Maka kita membaca sirah Rasulullah SAW, dan alhamdulillah sudah ada para ulama yang menyusunkan untuk kita sebenarnya sirah Rasulullah SAW yang disusun berdasarkan secara urutan dari tahun ke tahun. Maka kita temukan di tahun kedua Hijriah, di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, Rasulullah mengalami perang Badar. Kemudian di tahun ketiga Hijriahnya, berarti Ramadan yang kedua, Rasulullah SAW kehadiran cucu, lahir cucunya, dan kemudian juga beliau mengawini Zainab binti Huzaimah. Di tahun ketiga, di tahun keempat, praktis tidak ada kejadian yang signifikan. Di tahun kelima terjadi fitnah yang sama-sama kita ketahui, yaitu hadithul ifki. Itu keluarga Rasulullah SAW mengalami ujian di fitnah dan sangat dahsyat saat itu karena mengenai fitnah itu kepada keluarga Rasulullah SAW. Ramadan tahun ke-6, hadirin rahimakumullah, Rasulullah mengutus Zaid bin Harisah ke suatu tempat namanya Ummu Al-Qarfa dan mendapatkan kesuksesan luar biasa. Pada tahun 7 Hijriah, sejarah Rasulullah mencatat bahwa Rasulullah mengirimkan Ghalib bin Abdullah Al-Laisi ke satu tempat namanya Al-Maifa'ah. Dan lanjut tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW mengirimkan suatu pasukan di bawah pimpinan Abu Qatadah Al-Ansari untuk mengecoh kaum musyrikin. Dan di tahun itu pula Rasulullah berangkat ke Mekah. Untuk apa? Untuk menaklukkan Mekah, untuk menguasai kota Mekah. Dan tentu
perjalanan Mekah Madinah sudah tidak asing buat kita. Ya, perjalanan sekarang itu sekitar 450 kiloan. Ya, mereka berangkat dengan menyengaja berangkat pergi ke tempat yang jauh, pergi berjuang, dan itu di bulan Ramadan. Di tahun itu apa yang terjadi? Ternyata Mekah dapat ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah prestasi yang sangat besar. Kemudian Makramah bin Naufal di tahun itu atau di Ramadan kali itu juga bertemu dengan Rasulullah SAW bersama Abu Sufyan dan Abdullah bin Umayyah, bertemu dan menyatakan diri masuk Islam. Di tahun ke-9, para hadirin rahimakumullah, tahun ke-9 Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Al-As ke Taif untuk mengajari warga Taif tentang agama Islam. Taif yang dulunya menolak kehadiran Rasulullah SAW. Setelah di tahun ke-8 kemudian Taif pun kemudian berhasil oleh Rasulullah dikuasai di tahun ke-9, dan di bulan Ramadan Rasulullah mengutus orang ke sana untuk mengajari mereka tentang agama. Kemudian di tahun itu pula, tahun ke-9, Rasulullah SAW didatangi oleh banyak delegasi. Bahkan ada raja-raja Himyar datang menghadap Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Begitu juga di tahun ke-9 Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memanggil, mewafatkan, yaitu tokoh sentral kemunafikan Madinah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah cabut, Allah angkat orang ini sehingga tidak lagi mengganggu kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Di akhir, yaitu tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW masih menerima banyak delegasi di bulan Ramadan. Ramadan tahun ke-10 ini merupakan Ramadan yang sangat-sangat produktif sekali. Dengan banyaknya masuk Islam, orang-orang yang berdatangan, delegasi dari Ghassan, delegasi dari kabilah Gamid, kemudian Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib yaitu ke Yaman, dan seluruh warga Hamadan masuk Islam di bulan itu. Dan di akhir Ramadan yang Rasulullah SAW alami ini, Rasulullah melakukan i'tikaf 20 hari. Tidak biasanya. Kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, para shaimin wal shaimat, itulah catatan, fakta bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Bukan cuma beliau, tetapi para sahabatnya. Ternyata selama bulan-bulan Ramadan yang dialami itu tidak ada kegiatan yang berkurang, bahkan yang ada adalah bertambah. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ternyata seorang muslim, seorang mukmin, meskipun secara fisik, tuntutan fisik adalah lemah karena tidak ada asupan nutrisi baik makanan maupun minuman, tetapi itu semua tidak akan menjadi hambatan ketika tujuannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama gizi atau para ahli gizi menyatakan jika seseorang mengalami lapar, maka mulai terjadi penurunan pada dirinya, emosional, menjadi emosional dan lain sebagainya. Itu adalah tuntutan fisik. Tapi ketika kita masukkan niat karena Allah, maka semua hal yang berbentuk fisik itu, semua tuntutan fisik itu, semua tidak akan ada artinya. Oleh karenanya rukun yang pertama dalam puasa adalah niat. Jangan lupa, niat memiliki kekuatan yang luar biasa. Semakin kuat niatnya, maka semakin kuat puasanya. Inilah barangkali kenapa kita harus meningkat puasa kita dari sekedar puasa awam menjadi puasa yang khawas, apalagi khawasul khawas, karena puasa yang demikian itu merupakan kekuatan lahiriah dan batiniah yang dapat menjadikan puasa-puasa kita menjadi semakin produktif
walaupun dalam keadaan lapar dan haus. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin wa shaimat, mudah-mudahan kita bisa menangkap pesan dari puasanya Rasulullah SAW dan para sahabat yang menjadikan Ramadan bukan sebagai bulan menyepi, menyendiri, atau berhenti dari aktivitas, tetapi bulan Ramadan justru adalah bulan di mana produktivitasnya sangat tinggi dan prestasi, baik prestasi dakwah, prestasi perjuangannya, dan prestasi dunianya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan kepada kita dan mempercayakan kepada kita bahwa Ramadan di tangan kita akan kita muliakan dan akan kita isi dengan banyak kegiatan-kegiatan kebaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Hadanallahu wa ikum jami'an wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.